mendalam masih dirasakan penyanyi Karen Puru atau yang dikenal dengan Karen Idol atas meninggalnya putri tercintanya Zefania Karina pada bulan Februari 2020 lalu. Zefania Karina meninggal dunia akibat terjatuh dari lantai 6 di sebuah apartemen yang ditinggali sang ayah, yakni Arya Satria Klaproth. Jenazah Zefania pun telah dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan 2 hari setelah kematiannya. Meski telah ikhlas melepas kepergian putrinya menghadap Tuhan, kesedihan mendalam itu masih tersimpan di relung hati Karen. Lantaran sampai saat ini belum ada kejelasan penyebab kematian putrinya. Maka, Senin 2 Februari 2021, Karen bersama kuasa hukumnya mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan untuk menanyakan perkembangan pengungkapan kasus kematian putrinya, Zefania Karina. Karen juga berharap kasus kematian putrinya bisa menemui titik terang agar keadilan bisa ditegakkan seadil-adilnya. Ya, jadi intinya tadi kami baru bertemu dengan Pak Kanit menanyakan terkait dengan perkembangan kasus kematian anaknya Mbak Karen. Ya, teman-teman sudah tahu yang jatuh dari balkon lantai 6. Ya, kenapa kita menanyakan terus? Karena saya berpikir bahwa ini sudah terlalu lama, sudah hampir 1 tahun, pas 1 tahun, Februari besok, bulan ini ya, Februari tanggal 7, persis 1 tahun. Ya, kita tetap menghargai, menghormati kepolisian, karena biar bagaimana pihak kepolisian banyak membantu kami dalam terus mengungkap perkara ini. Jadi tadi informasi yang kami dapatkan, kemudian kemungkinan dalam waktu dekat akan segera digelar perkara untuk melihat apakah kasus ini layak untuk dinaikkan kasusnya sebagai tersangka. Saya tetap menunggu putusan dari pihak kepolisian, ya, karena kita tahu bahwa ini kan kasus-kasus temuan. Jadi artinya bukan Mbak Karen sebagai ibunya yang melapor, tapi temuan dari polisi. Jadi kewenangan polisi untuk menindaklanjuti perkara ini. Tapi kami tetap berdoa bahwa ya, kita tidak mempermasalahkan mengotot supaya mantan suami atau suaminya itu nanti di penjara. Kita tidak mengharapkan itu, tapi yang kita minta itu adalah keadilan. Karena biar bagaimanapun juga ini sudah ada nyawa yang hilang, ya, dan meninggalnya itu pun menurut klien kami itu tidak wajar, ya. Jadi itu yang kami mau minta supaya kejelasan kasus ini bisa terungkap sehingga ibunya pun tidak terus-menerus berada dalam kesedihan. Sebagai manusia dia berusaha untuk tetap tegar, tapi biar bagaimanapun juga ya ini anak, Mas, dan anak itu hanya anak satu-satunya semata wayang. Saya sih hanya berdoa dan terus berharap bahwa keadilan akan ditegakkan untuk anak saya, Zefania, satu-satunya cinta saya, permata hati saya, jantung hati saya. Ini sudah hampir 1 tahun dan memori itu masih lekat sekali di saya punya jiwa dan saya punya pikiran, saya punya hidup betul-betul berasa hampa sekali tanpa dia sampai hari ini. Mengikhlaskan ya, tapi proses kehilangan itu memang sangat tidak mudah sekali untuk saya. Kalau bisa dilihat juga mata saya masih bengkak sekarang karena tadi malam juga saya masih menangis luar biasa terus menerus gitu karena rindu yang mendalam gitu terhadap anak saya. Dan saya berharap bahwa keadilan ini akan ditegakkan saja untuk Zefania. Apapun proses dari kepolisian ini, apapun keputusan dari gelar perkara itu saya serahkan kepada kepolisian. Dan ingat bahwa Tuhan itu maha adil, Tuhan maha tahu, dan Tuhan adalah hakim yang adil. Dan suatu saat segala sesuatunya pasti akan terungkap. Aku nggak tahu soal itu, dan sebetulnya aku juga nggak begitu peduli juga dengan apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka rencanakan. Karena kalau kita tahu bahwa kita di pihak yang benar, di jalan yang lurus, kita tidak takut apapun, siapapun yang mau dibawa, apapun yang mau dia lakukan, mau ngelapor, mau dia lakukan apapun, kami tidak gentar dan kami terus berjuang untuk Zefania. Kenapa Zefania meninggal? Karena dari semua sanggahan-sanggahan atau pembelaan diri mereka, itu semuanya tidak ada yang membahas satupun tentang kenapa
Zefania bisa meninggal dunia. Itu tidak pernah mereka bahas. Yang mereka bahas adalah pembenaran diri dan kesombongan, menyalahkan saya, menyudutkan saya dengan bla 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 yang saya sebetulnya nggak peduli. Mereka mau ngomong apa tentang saya, it doesn't matter. Saya udah tidak main lagi di harga diri, tapi saya main di, maksudnya saya nih seorang ibu, hanya seorang ibu yang kehilangan buah hati saya, anak yang saya lahirkan. Saya berjuang hanya untuk anak saya. Jadi untuk istilah, I'm sorry to say, omong kosong yang lain silahkan aja, saya tidak peduli omong kosong apa yang kalian bicarakan gitu. Yang saya sekarang perjuangkan hanya kenapa anak saya meninggal. Saya ingin tahu sampai sekarang dan tidak ada penjelasan sampai hari ini dari mulut kalian kenapa Zefania meninggal. Di tengah upaya Karen terus mengikuti proses hukum pengungkapan penyebab kematian putrinya, Karen justru dihadapkan dengan persoalan perceraiannya yang tak kunjung selesai. Padahal, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memutuskan keduanya untuk bercerai dengan mengabulkan permohonan cerai yang dilayangkan Arya Klaproth. Namun, pihak Arya kabarnya naik banding. Hal inilah yang dirasa aneh oleh pihak Karen. Sementara itu, Karen dan kuasa hukumnya pun kabarnya berencana melaporkan Arya atas dugaan pencemaran nama baik terkait tudingannya tentang perzinahan yang dialamatkan kepada Karen. Sangat lelah, mental, fisik, semua lelah, tapi saya tidak ada jalan lain selain saya harus kuat dan harus terus menjalani ini. Enggak, sama sekali tidak berkomunikasi ya. Ada niatan seperti begitu, karena biar bagaimanapun juga begini ya, yang saya tidak terima ya, kan teman-teman mungkin sudah tahu bahwa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah putus cerai ya kan, tapi kemudian suami kan kalau nggak salah banding. Saya juga nggak tahu apa yang mau dibandingin gitu loh ya, anak sudah nggak ada, harta pun nggak ada gitu ya, jadi apa yang mau tapi itu hak dia ya, bahwa dia punya hak untuk melakukan banding. Lucu ya, maksudnya jadi, dia yang menggugat, dia yang menggugat sekarang gini, dia yang menggugat, dia yang naik banding, dia yang nggak mau cerai gitu, sedangkan kecuali saya yang banding gitu kan, saya yang nggak mau dicerai gitu. Ini aneh, dia yang menggugat cerai, dia yang naik banding gitu. So ini maksudnya apa gitu? Kan dia buat satu statement bahwa seolah-olah Mbak Karen ini sudah melakukan suatu perbuatan yang tidak baik gitu loh. Sebagai seorang istri katanya sudah melakukan perzinahan. Memangnya kamu nuduh orang berzina itu kamu lihat sama mata kepala kamu? Ya, perzinahan itu kan satu pasal yang harus dibuktikan gitu loh. Ya kan? Kalau kamu tidak bisa buktikan, kita akan laporkan bahwa itu akan jadi pencemaran nama baik gitu loh. Ya kan? Jadi tidak seenak-enaknya kalau dia bilang bahwa dia punya hak hukum untuk melaporkan seseorang, loh kita juga punya hak hukum untuk melapor dalam waktu dekat, Mas, dalam waktu dekat. Otomatis pencemaran nama baik, Mas. Ya. Ada berapa orang tuh, termasuk saya tuh sebagai lawyernya, kata juga mau dilaporkan, ya kan? Ya silakan saya, tadi saya bilang itu hak hukumnya dia, tapi saya juga punya hak hukum untuk melaporkan dia. Dia bilang kan seolah-olah katanya kita sudah mencemarkan nama baiknya terkait dengan dia pernah dirawat di rumah sakit, ya kan, sekian tahun, ya kan. Loh, dari mana saya tahu, dari mana Mbak Karen tahu sebagai istrinya kalau bukan dari dia? Ya kan, dulu masih cinta-cinta, masih sayang-sayangan, dia cerita semua keburukan dia. Masa iya istrinya mau ngarang-ngarang cerita? Kemudian istrinya cerita ke saya sebagai kuasa hukumnya, dan itu saya pakai sebagai bahan untuk saya gunakan sebagai penguat saya di pengadilan untuk mendapatkan hak asuh anak. Kemudian dia bilang katanya saya pencemaran nama baik. Ya silakan lu lapor gua, nggak apa-apa gitu. Tapi lu harus ingat, gua juga punya hak untuk melapor kalau lu nggak bisa buktikan itu gitu. Ya, jadi saya bukan orang bodoh, saya orang hukum yang mengerti hukum. Saya tahu kapan saya bicara harus sesuai dengan kenyataan. Itu kenyataan itu ya memang saya tidak pegang buktinya, tapi itu disampaikan ke istrinya pada saat mereka masih sayang-sayangan. Nah sekarang sudah begini kok, kepingin lapor saya, silakan saja lapor saya gitu. Saya nggak ada masalah kok gitu loh. Tapi tadi saya bilang, saya juga punya hak untuk melapor dia. Sampai sekarang masih disaksi. Tadi saya bilang, mungkin juga teman-teman polisi kan tidak mau gegabah, Mas. Tidak mau gegabah. Artinya ketika nanti memang mereka sudah punya cukup bukti yang kuat, kan harus punya 2 alat bukti yang cukup. Ya kan?
Kalau sudah punya alat bukti yang cukup, baru bisa dinaikkan. Nah, saya pikir ada baiknya juga. Jadi artinya ketika polisi menaikkan itu, jangan sampai nanti polisi jadi diserang balik juga gitu loh. Ya, tidak punya dasar hukum yang kuat gitu loh. Itu mungkin menurut saya ya, tapi lebihnya mungkin nanti bisa ditanyakan ke... Pernah lihat kan dia pegang data pribadinya dia kan, dengan nama dia. Ya. Kemudian dia katakan bahwa seolah-olah Mbak Karen ini sudah memalsukan berkasnya dia, gitu loh. Di satu sisi dia mengatakan bahwa tidak ada orang lain yang bisa mengeluarkan berkas itu kecuali yang bersangkutan. Ya. Sekarang dia bisa nunjukin berkasnya dia, terus dia bilang katanya Mbak Karen yang memalsukan. Saya mau tanya, kalau kamu bilang orang lain nggak bisa, kok sekarang kamu nuduh Mbak Karen yang memalsukan? Mbok ngomong itu yang benar gitu loh. Ya jangan kamu bilang orang lain nggak bisa masukkan, tapi sekarang kamu katakan bahwa Karen sudah memasukkan data pribadinya ya. Padahal dia bilang ini nggak boleh nih, hanya gue yang bisa buka data ini gitu loh. Nah, jadi ya orang kayak begitu ya Mas tinggal nilai aja lah bagaimana pribadinya gitu loh. Sementara itu, laporan Karen tentang dugaan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkannya ke Polrestabes Bandung pada 8 September 2019 lalu, kabarnya terus bergulir di Pengadilan Negeri Bandung. Oleh sebab itu, apapun keputusan majelis hakim nanti, Karen pun mengaku akan menerima hasil apapun dengan berbesar hati. Lantas, benarkah Karen telah memaafkan Arya atas kasus KDRT yang dialaminya itu? Oh ya, yang KDRT sudah Sidang ke-6. sedang sidang ya Bang di Bandung. Jadi ya makanya tadi saya bilang ini ungkapan hati seseorang yang sedang luka hatinya atau kecewa atau frustrasi karena memang pelan-pelan ini mulai terungkap nih. Ya, jadi kayak di Bandung KDRT sudah disidangkan. Ya, jadi seperti itulah kira-kira. Sudah sementara pemeriksaan saksi Bang. Pemeriksaan saksi dari pelapor. Tinggal tunggu aja, selesai sidang kan pasti ada keputusan nanti. Kita lihat keputusan, apapun keputusannya saya legowo. Yang penting saya sudah sampai di tahap ini, kami sudah sampai di tahap ini, sudah puji Tuhan. Berarti kalau sudah masuk persidangan, itu berarti kan tidak sembarangan ya Om ya. Masuk ke persidangan itu tidak sembarangan. P21 sudah ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa sekarang gitu kan. Udah dong. Udah Mas. Kalau terdakwa, kalau di Otomatis, ya? pengadilan otomatis terdakwa. Sekarang sudah jalan sidang yang cukup panjang ya, sudah ke-6 ya. Tanggal 9 nanti ada lagi Saksi, dan ya? saksi nanti mungkin saksi ahli ya. Kehilangan anak loh Mas, meninggal loh. Dan sampai sekarang saya nggak tahu anak saya meninggal kenapa. Ya sedih lah. Seumur hidup mungkin saya akan bawa kesedihan ini gitu.